Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini saya masih diberi kesempatan untuk membuat video anatomi fisiologi manusia 1 yang membahas tentang sumsum tulang belakang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dinda Marisa, BP 19011063. Saya dari kelas 2019B. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang sumsum tulang belakang atau yang disebut juga dengan medula spinalis. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang ini merupakan saraf pipi yang menjadi ekstensi dari sistem saraf inti dari otak dan melingkupi serta dibentengi oleh tulang belakang. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang ini adalah sebagai pengangkutan penghasilan rangsangan antara periferi dan otak. Fungsi lain dari sumsum tulang belakang ini yaitu mengatur gerakan spontan, tergolong gerakan spontan pada mata, hidung, dan sebagainya. Sumsum tulang belakang dibalut oleh membran meninges. Apabila disimak secara horizontal, sumsum tulang belakang bagian luar kelihatan berwarna putih dan bagian dalam berupa kupu-kupu yang berwarna abu-abu. Pada bagian yang berwarna putih ini banyak menyimpan neurit yang dibungkus mielin. Bagian tersebut, bagian putih ini untuk menggeletakkan impuls mengarah ke otak dan dari otak mengarah ke efektor. Bagian yang berwarna abu-abu menyimpan serat saraf yang tidak terdapat mielinnya. Bagian warna abu-abu ini dibedakan menjadi dua, yakni pangkal dorsal ataupun pangkal posterior dan pangkal ventral ataupun pangkal anterior. Pangkal dorsal ini berfungsi untuk menyimpan neuron sensorik dan pangkal ventral menyimpan neuron motorik. Adapun struktur dari medula spinalis ini, medula spinalis atau yang disebut juga dengan sumsum tulang belakang ialah himpunan saraf berbentuk silinder yang berangkat dari otak bagian bawah kemudian membujur menelusuri saluran tulang belakang. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi sebagian irisan. Tiap-tiap irisan mempunyai selaras pangkal saraf di kanan dan kiri. Pangkal saraf depan ataupun pangkal saraf eferen bekerja sebagai motorik. Kemudian, sementara pangkal saraf belakang ataupun pangkal saraf aferen bekerja sebagai sensorik. Irisan-irisan pada sumsum tulang belakang dikategorikan menjadi beberapa zona dengan barisan dari atas sampai ke bawah. Yang pertama itu leher. Di leher terdapat 8 pangkal saraf. Kemudian pada dada terdiri dari 12 pangkal saraf. Kemudian pada perut terdiri dari 5 pangkal saraf. Pada pelvis itu terdiri dari 5 pangkal saraf. Kemudian tulang ekor terdiri dari 1 pangkal saraf. Dari setiap zona yang sudah saya sebutkan tadi, maka serat saraf akan meluas ke bagian tubuh dan sel-sel tertentu searah dengan lapisannya. Contohnya ialah saraf torak. Ia berguna sebagai mensarafi bagian dada, kulit, urat-urat pernafasan, dan sel-sel yang ada di dalamnya. Kemudian adapun fungsi dari medula spinalis atau yang disebut dengan sumsum tulang belakang ini, yang antara lain yang pertama itu ia sebagai berfungsi untuk menghubungkan impuls dari indera menuju ke otak, menghubungkan impuls dari otak menuju ke indera, menghubungkan otak dengan semua tubuh, dan yang terakhir ia menjadi anti gerak spontan dan memberi keleluasan jalan sekilas gerak spontan. Ada juga bagian dari
bagian dari sumsum tulang belakang ini yang pertama itu substansi putih. Substansi putih ini disebut juga sebagai substantia alba. Bagian putih atau substantia alba ini terdiri dari serabut saraf yang disebut dengan akson yang memanjang naik serta turun di sepanjang medula spinalis. Tiap-tiap kelompok akson itu membawa informasi tertentu yang perlu dikomunikasikan. Kemudian cara kerjanya, saluran akson yang naik akan berkomunikasi dengan otak, sementara yang turun akan membawa sinyal dari otak ke berbagai otot dan kelenjar di seluruh tubuh. Kemudian bagian yang kedua dari sumsum tulang belakang ini ada yang disebut dengan bagian abu-abu dengan nama lain substantia grisea. Bagian abu-abu atau substantia grisea ini pada sumsum tulang belakang itu terbagi lagi dalam beberapa fungsi khusus. Apabila bagian abu-abu dibagi menjadi dua bagian, tiap-tiap bagiannya memiliki bagian yang disebut dengan sebutan tanduk dorsal, tanduk ventral, dan tanduk lateral. Tanduk dorsal dan ventral itu terhubung dengan otot rangka, sedangkan untuk tanduk lateral itu terhubung dengan otot jantung dan otot polos. Pada tanduk dorsal itu terdapat badan sel saraf penghubung atau dengan nama lain asosiasi konektor. Ia akan menerima impuls dari sel saraf sensorik serta akan menghantarkannya ke saraf motorik. Pada bagian putih itu terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf ia akan membentuk saraf atau urat saraf. Kemudian urat saraf yang membawa impuls ke otak adalah sebuah saluran asenden dan juga yang membawa impuls yang berupa perintah dari otak itu merupakan saluran yang disebut dengan saluran desenden. Berikut saya akan menampilkan beberapa video tentang sumsum tulang belakang. Selamat menyaksikan.
Jika Anda membayangkan otak sebagai komputer pusat yang mengontrol dan memadukan semua fungsi tubuh, maka sistem saraf itu laksana jaringan komunikasi yang saling mengirim pesan dari otak ke bagian tubuh yang lain melalui saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang adalah layan panjang dari jaringan urat yang membentang dari otak bagian bawah Anda ke tulang belakang. Sementara itu, jalinan tulang belakang membuat cabang bagi saraf dan melewati tulang di antara ruas-ruas. Jalinan tersebut terbagi lagi menjadi 2 urat saraf kecil dan mengisi seluruh tubuh hingga ke sel, organ, dan jaringan. Setiap manusia memiliki sekitar 15 miliar sel saraf yang saling mengirim dan menerima pesan melalui saraf tulang belakang. Berikut adalah tampilan tulang belakang yang normal. Ia memiliki 24 ruas yang bisa digerakkan, masing-masing bekerja dengan satu di atasnya dan satu di bawahnya. Dan ini berfungsi untuk memisahkan ruas dan bertindak sebagai penyerap kejutan dan sebagai ruang bagi saraf. Kenapa tulang belakang yang sehat itu penting? Ia melindungi saraf tulang belakang dan urat-urat halus dan memungkinkan kita untuk menunduk, meregang, memutar, dan bergerak bebas tanpa 2 atau lebih ruas kehilangan gerakan dan posisi normalnya. Itu bisa menyebabkan interupsi pada aliran saraf dan mengganggu komunikasi dari otak ke tubuh dan dari tubuh ke otak. Riset dari Universitas Colorado menyebutkan bahwa hanya butuh antara 1 hingga 10 mm tekanan untuk mengurangi suplai saraf sampai 60%. Itu setara dengan berat koin kecil. Tekanan bisa terjadi tanpa rasa sakit. Kita menyebutnya sebagai subluksasi diam-diam. Area ini bisa memburuk dalam seminggu saja. Kerusakan ini menyebabkan jaringan yang cacat mengembang dan akan menciptakan jaringan cacat yang lainnya. Kerusakan ini akan terus berlangsung selama terjadi pergerakan. Dan jenis kerusakan ini bisa dihindari. Jika Anda punya gangguan tulang belakang serviks, itu bisa menyebabkan sakit kepala, migrain, penurunan kekebalan tubuh, permasalahan sinus, demam tinggi, gangguan pola istirahat, hilangnya pendengaran, tonsil, batuk kronis, sesak nafas, asma, masalah fungsi jantung, gangguan hati, permasalahan tekanan darah, pencernaan, jantung memanas, gastritis, penurunan imunitas, alergi, gangguan ginjal, kelainan kronis, dan di bagian bawah konstipasi, gangguan menstruasi, ngompol, gangguan lutut, skratika, sakit punggung, sirkulasi yang lambat. Oh, saya ngos-ngosan, dan itu hanya beberapa. Obat penghilang rasa sakit memang bisa mengatasi gejala ini, tapi ia tidak menyelesaikan akar masalahnya dan hanya memberi tabir pada masalah itu dan akan mengizinkan gejalanya memburuk secara diam-diam hingga akhirnya musibah besar terjadi. Dan kita semua juga tentu tahu efek samping dari penggunaan obat. Nah, itulah beberapa video yang menyangkut tentang sumsum tulang belakang. Jadi, sumsum tulang belakang ini ia langsung berkaitan dengan otak kita. Itulah video yang itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan karena situasi yang ada saat ini dapat mengancam kesehatan kita. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.